Ustadz Mr. TM ini seorang ustadz yang sangat membenci para ulama, membenci para gus-gus, membenci para buya, membenci MUI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang terkait masalah Mr. TM, yang dimana video tersebut itu sudah viral ya. Ya, teman-teman YouTuber kita sudah membahasnya. Nah, lalu ini Mr. TM ini pembenci para ulama, pembenci para kiai, pembenci para ustadz, habib, dan yang lainnya. Dan lebih parahnya lagi, Mr. TM ini bukan hanya membenci, namun mengkafirkan seluruh ulama yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Karena Mr. TM itu menganggap syahadat yang diajarkan para ulama ini tidak benar, ini salah. Maka dari itu Mr. TM ini mengkafirkan seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Jadi Mr. TM itu beranggapan bahwasanya mengucapkan kalimat syahadat itu, yaitu makna bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu harus menghadirkan bentuk wujud Allah. Nah, maka dari itu para ulama itu mengajarkan syahadat itu salah katanya. Kalau kamu bersaksi, seharusnya kamu ini harus menghadirkan wujud Allah. Nah, teman-teman, inilah yang menjadikan Mr. TM ini mengkafirkan para ulama. Nah, jadi ini ada respon, ada reaksi, yaitu dari Ketua MUI Rembang. Nah, ini akan dibantah atas ucapan sesat Mr. TM ya. Jadi yang sesat itu adalah Mr. TM. Nah, oke teman-teman ya, kita langsung saja mari kita simak video dari MUI Rembang. Ini ada Ustadz Mr. TM. Mr. TM. Nah, ini nama aslinya siapa? Yeah. Saya nggak tahu. Apakah ini Ustadz beneran atau Ustadz palsu? Ya, mari ya. Nanti kita simpulkan apa Ustadz Mr. TM ini asli atau Ustadz atau gadungan. Okay. Inti pokoknya Ustadz Mr. TM ini seorang ustadz yang sangat membenci para ulama, membenci para gus-gus, membenci para buya, membenci MUI. Iya, betul. Melalui mulutnya Mr. TM ini menghujat ulama dengan kata-kata. Coba ya, yang merasa Islam, harga dirimu di mana ya? Saya goblok-goblokan kiaimu, ulamamu, ya ustadmu, tak taek-taekno jancuk-jancukno picek-picekno. Nah, ini ya, ini sebagai bukti bahwasanya Mr. TM itu membenci para ulama maupun para kiai maupun para ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ini, yaitu dengan kata lain adalah kalimat-kalimat kotor yang keluar dari mulutnya ini. Oke, mari kita lanjutkan ya. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Karena syahadat bersaksi ya, bukan mengucapkan, betul ya Mas Imam ya, betul ya? Betul. Dan mengafirkan para ulama. Yang paling parah lagi, Mr. TM ini mengatakan kalian itu jujur ya. Kamu sholat nyembah siapa? Apa yang kau ingat? Allah cap taek, goblok. Tuh, lihat kan bagaimana ya? Kita ini sholat menyembah Allah, dikatakan Allah captai, nyembah siapa? Ya. Ini adalah bentuk dari penistaan agama. Nah, sekarang tugas MUI maupun kepolisian ya seharusnya itu mengajak musyawarah terhadap Mr. TM ini yang dia ucapkan seperti yang ada di video tersebut. Jangan-jangan Mr. TM ini tidak paham tentang mana syahadat itu sendiri ya. Karena apa yang diajarkan kalimat syahadat, yang diajarkan para ulama maupun ulama silam itu sama. Nah, ini Mr. TM ini lain sendiri. Jadi dia itu mengikut siapa? Mengikut ulama siapa? Ini yang diucapkan oleh Mr. TM. Intinya Ustadz Mr. TM ini menantang ya, betul. Para ulama, para gus-gus, para pengurus MUI untuk mempraktekkan bersyahadah atau bersaksi kepada Allah dengan benar. Jadi menantang. Menurut Ustadz Mr. TM tadi. Karena menurut Mr. TM
bersyahadat yang benar. Ini harus bisa menghadirkan wujudnya Allah di dunia, tidak hanya dengan angan-angan atau dengan keimanan. Sebab konsep ketuhanannya Mr. TM mengatakan bahwa Tuhan di dunia berupa manusia laki-laki. Mohon maaf, ini yang perempuan tidak menjadi Tuhan. Ini menurut Mr. TM. Dan sekarang siapa saja yang dianggap wujud Tuhan di dunia? Yaitu pertama Nabi Isa di masanya, artinya di masa Nabi Isa, Nabi Isa sebagai wujud Tuhan di dunia. Yang kedua Nabi Muhammad, artinya Nabi Muhammad dianggap wujud Tuhan di dunia pada masanya Nabi Muhammad. Dan juga Mr. TM berkata bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir, artinya setelah Nabi Muhammad ada Nabi yang lain. Sekarang Mr. TM menantang untuk menguji materinya, ilmiah atau tidak. Dan jawabannya harus ilmiah. Sekarang materi yang harus diuji. Satu, Tuhan di dunia berupa manusia laki-laki. Materi kedua, Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Materi ketiga, Nabi Isa wujud Tuhan yang ada di dunia di masanya. 4, Nabi Muhammad adalah wujud Tuhan yang ada di dunia di masanya. Ini saya, nama lengkap, tidak singkatan ini, Muhammad Fakih Mudawam, Ketua MUI Kabupaten Rembang, akan menjawab tantangan Ustadz Mr. TM untuk menguji materinya ilmiah apa tidak. Ini jawaban untuk materi Mr. TM. Pertama, konsep ketuhanan menurut Mr. TM yaitu Tuhan di dunia berupa manusia laki-laki. Jawabannya, konsep ini salah dan ngawur, tidak ilmiah dan menyesatkan tanpa didukung dengan dalil yang membenarkan. Kalau semua umat beragama pasti mempunyai kitab suci. Kalau Mr. TM tidak menggunakan dalil-dalil, hanya menggunakan akalnya saja. Ya, sama orang terbukti tidak ada dalil, apalagi Mr. TM mengatakan orang Islam. Ini jawaban untuk materi pertama, ngawur ya, tanpa ada dasar dalilnya. Ini konsep jawaban ngawur. Ini didukung dengan dalil Al-Quran surat Toha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ini penjelasan Al-Quran. Bapak Ibu di mana saja berada, konsep Tuhan wujud di dunia berupa manusia laki-laki ini persis seperti orang kafir zaman Rasulullah, zaman jahiliyah, artinya zaman kebodohan. Tapi kan kenapa sekarang sudah zaman teknologi masih ada orang mengatakan Tuhan di dunia berupa manusia laki-laki. Jadi orang kafir Quraisy bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, jelaskan kepada kita tentang Tuhanmu, apakah laki-laki, apakah perempuan, apakah terbuat dari emas, perak, batu, kayu dan sebagainya. Ini permintaan kafir Quraisy. Kemudian Rasul menjawab, Tuhanku tidak laki-laki juga tidak perempuan, tidak terbuat dari apapun. Tuhanku adalah Allah yang menciptakan alam semesta dengan firman-Nya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, Dia Allah yang Maha Esa, satu, tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak diberanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia, artinya dengan Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya bantahan dari MUI Rembang, yaitu tentang terkait kengawuran yang diucapkan oleh Mr. TM.
Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Mr. TM tidak berdasarkan dengan dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diucapkan oleh Mr. TM itu adalah cuma omong kosong doang, ya memakai akal, namun tidak berlandaskan dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita lihat Mr. TM itu mengaku sebagai seorang Islam, orang Muslim, namun ketika berbicara tentang Allah, tentang Rasulnya, itu tidak ada sedikit pun yang terkeluar dari mulutnya itu dalil. Tidak ada. Yang ada hanyalah pakai akal. Sedangkan di dalam agama Islam, akal itu tunduk kepada dalil. Kalau orang berbicara tanpa dalil, itu sama halnya orang itu berdongeng, bercerita bohong, cerita dusta. Nah teman-teman, jadi inilah ya respon Ketua MUI Rembang untuk memenuhi tantangan Mr. TM ini. Semestinya Mr. TM inilah yang sangat berbahaya karena ucapannya ini sangat menyeleweng, yaitu jauh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dari itu, Ketua MUI dan kepolisian harus mengadakan musyawarah terhadap Mr. TM ini. Agar apa? Agar tidak ada pengikutnya dan tidak ada orang yang akan disesatkan oleh Mr. TM ini. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya tampilkan dalam video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.